Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak dan Ibu baik-baik saja. Terima kasih sudah bergabung di dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah serta tanda melalui minyak zaitun. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk membagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang yang ada di dalam kontak handphone saudara, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah diberkati. Kita akan memuji bersama, menyembah bersama. Itu sebabnya sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami bersyukur, berterima kasih telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Joshua Tumakaka, berikanlah hikmat perwahyuan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus berkata-katalah melalui anak-Mu terkasih. Dan kami percaya firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang memulihkan kami, dan firman-Mu yang menyembuhkan kami. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, katakan haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita
datang ke hadirat-Nya. Oh, setiap hati kita memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Boleh sambil senyum kanan kirimu saudaraku. Dengan sukacita kita mau naikkan pujian syukur kita. Katakan, Yesus Kristus Bapa Tuhanku, Yesus Kristus Bapa Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. sebab Tuhan baik, Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ini yang kami percaya Tuhan, oh kasih-Mu melimpah. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Boleh sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Maka kami mengangkat tangan kami. Kami memandang wajah-Mu yang penuh belas kasihan itu Tuhan. Dan kami percaya, kami hidup dalam kelimpahan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Melimpah dalam kami, kami bersyukur dan kami memuji. Kami menyembah Yesus yang baik, Yesus yang mengasihi kami. Tiada yang seperti-Mu, Kau saja yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Pujian dan hormat, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau kekudusan kami, Kau kemuliaan kami. Oh, haleluya. Hati kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, Aba ya Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada. Karena kebaikan-Mu Bapa, kami beroleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebenaran kami, Yesus, kekudusan kami. Roh-Mu yang perkasa ada di dalam kami Tuhan, memberi kekuatan dan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kami percaya kami tidak akan terjatuh, karena tangan kanan-Mu selalu menopang setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau bangkit menjadi terang
Sebab terang kami telah datang, yaitu Yesus Kristus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas setiap kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang terikat sudah dilepaskan, dan pemulihan boleh terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan hidup dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Kami mau nikmati kasih. Dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi Dimanapun kita berada, boleh dengan senyum, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih
Yang pertama untuk kesehatan dan pemeliharaan serta kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kami masih terpelihara dalam keadaan yang sempurna, semua karena anugerah. Semua karena kasih-Mu yang besar. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk nafas kehidupan. Dan lebih-lebih kami boleh berkumpul dan bersekutu melalui ibadah fellowship online ini. Dengan iman di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang perkasa, yang ajaib, yang luar biasa, yang sangat dahsyat dan besar. Kami semua dikumpulkan menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah di dalam kebenaran-Mu, di dalam kuasa kerajaan-Mu segala keperluan hidup kami ditambahkan. Dan lebih-lebih kami semua sampai kepada tujuan hidup kami yang telah Engkau tetapkan sejak mulanya. Yaitu kami semua akan menjadi kemuliaan bagi Bapa dan hidup bagi memuliakan Bapa. Maka biarlah hari ini yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan kami semua diberkati. Urapi lidah bibirku, setiap kata kalimat dipagari, dilindungi, memberkati semua yang mendengar. Dengan otoritas kuasa dari sorga, setiap perkataan ini akan berjalan mengalir melalui frekuensi dan internet. Dipagari, dilindungi, dan memberkati banyak orang. Bapa sendiri akan menggerakkan jiwa-jiwa yang datang untuk mendengar dan menjadi percaya. Bahkan siapapun yang mendengar bersuka cita untuk men-share, membagikan kepada sebanyak-banyaknya orang agar seperti mereka diberkati. Sebagaimana kami diberkati, hari ini mereka juga diberkati. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena di dalam kasih-Mu kami semua menjadi satu, di dalam terang, di dalam kebenaran, di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, dan berkati kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah Roh Kudus, dan kami semua dengan sukacita siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Baik, shalom semuanya. Kita hari ini bersyukur yang pertama Tuhan pelihara kesehatan kita dan ini adalah anugerah. Dan hanya karena kasih Yesus kita masih dapat bersama-sama melalui fellowship online ini. Di screen saudara akan diperlihatkan judul yang akan memberkati kita hari ini, yaitu berimanlah dengan luar biasa. Dan saya kasih satu kata, hikmat. Karena hikmat itulah iman yang luar biasa. Dan iman yang luar biasa itu adalah hikmat. Dan kita memahaminya dan biarlah kita diberkati hari ini. Di dalam Roma pada pasal 10 dikatakan tentang iman. Dan Roma pada pasal 10 ini ayat yang ke-17 sering dikutip untuk menjelaskan tentang iman. Dan untuk itu kita mau baca, Pastor Berti akan baca bersama-sama dengan saudara dan kita akan diberkati dan memahami apa yang Bapa Sorgawi kehendaki bagi kita. Dan percayalah di tempat kamu berada, yang sakit disembuhkan, yang luka pulih dan kita semua diberkati. Bahkan apa yang kamu dengar akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Demikian firman-Nya, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam teks Inggris menggunakan kata inform menunjukkan bahwa yang sedang kita dengar, ketika saudara mendengar ini saudara akan memiliki iman itu. Nah tetapi tidak semua orang memahami bahwa ayat-ayat ini sebelumnya didahului oleh ayat-ayat yang secara konteks memberikan kepada kita pemahamannya. Karena di dalam teks ini, di ayatnya yang ke-16, Roma 10 ayat 16, dikatakan demikian. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang yang menerima kabar baik itu, definite, ditunjuk kabar baik itu. Terus Pak? Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman itu adalah sesuatu yang timbul dari kabar berita, kabar baik yang memang tidak mudah dipercaya. Jadi kalau secara naturalnya iman memang tidak biasa, iman itu luar biasa. Karena tidak semua orang percaya dan tidak semua orang mudah percaya. Dengan bahasa yang terbalik saya mau sampaikan, jika engkau beriman, memang engkau harus beriman dengan cara yang seperti Tuhan kehendaki.
Dan iman itu tidak mudah dipercaya oleh orang. Itu sebabnya untuk sesuatu yang dapat engkau kerjakan memang tidak perlu iman. Makanya banyak orang di luar yang tidak mengenal Yesus bisa mencapai pencapaian hal-hal yang luar biasa tanpa iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita jangan menyusutkan iman untuk hal-hal yang dapat kita kerjakan. Karena iman sebenarnya menyediakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita kerjakan. Bahkan menjangkau kepada kekekalan. Dengan bahasa yang lain, apabila kita dapat percaya untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan by faith hanya karena mendengar, masakan kita tidak sanggup percaya untuk hal-hal yang Tuhan dapat sediakan dalam kehidupan kita sekarang yang orang lain yang tidak percaya Yesus dapat kerjakan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-15, di dalam teks itu diucapkan tentang kabar baik. Kita akan baca, Pastor Berti, Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya, betapa indahnya. Coba pegang jantungnya semua, katakan betapa indahnya. Betapa bahagianya, betapa baiknya. Kabar kesembuhan memang bukan suatu kabar baik bagi orang yang sehat. Kabar diberkatilah kamu, itu hal yang biasa saja bagi orang yang punya banyak. Itu sebabnya Tuhan rindu banyak orang yang susah, yang sakit, yang menderita, yang sudah tidak memperoleh pertolongan, bisa mendengar kabar baik ini. Dan dari zaman Yesus kabar baik ini diberikan kepada orang-orang yang biasa, yang sederhana, yang sengsara. Bahkan kalau pernah memperhatikan pergaulan Tuhan Yesus tidak banyak nginep di berbagai tempat, tapi dia sering beberapa kali nginep di Betania. Betania tempat orang miskin, tempat orang kusta. Bahkan ketika Tuhan mau naik ke surga, dia bawa murid-muridnya ke dekat Betania. Untuk kasih tahu kepada kita, sebelum dia terangkat ke surga dia mau kasih tahu. Kepada orang-orang seperti ini dia mau kehidupannya dibagikan. Itu sebabnya kalau mau jujur, musuh-musuhnya Tuhan Yesus, artinya orang-orang yang menentang Tuhan Yesus adalah orang-orang agamawi. Jadi kalau dalam pemberitaan ini saya selalu berkata, sembuh, diberkati. Karena banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita. Dan diberkatilah kita semua dan diberkatilah kamu saudara, jika hari ini kita dalam keadaan yang baik dan diberkati. Itulah sebabnya yang pertama kita harus pahami, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus berbicara tentang Yesus yang disalib. Dan Yesus yang disalib di dalam 1 Korintus 1 pada ayat yang ke-18 dianggap suatu kehinaan dan kebodohan. Tetapi di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan demikian, kita akan baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan, teks aslinya ia adalah kebenaran, ia adalah kekudusan, ia adalah penebusan kita. Siapa dia? Yesus yang oleh Bapa telah dijadikan bagi kita, bagi kamu dan saya, wisdom, hikmat. Dengan bahasa yang lain, pertama iman yang luar biasa. Kalau kita memperoleh hikmat, memperoleh Yesus, memperoleh pemahaman, pengenalan, pengertian tentang kebenaran kita, tentang kekudusan kita, tentang penebusan kita. Itulah hikmat yang luar biasa. Itu sebabnya bagi Yesus, makanan, minuman, dan yang lain-lain, kamu jangan ikut-ikutan cari kerja keras untuk itu. Itu semua ditambahkan kepadamu. Kamu harus cari kerajaannya, cari kebenarannya. Itu sebabnya ada Salomo yang berdoa kepada Tuhan, dia katakan,
Dia bersyukur untuk posisinya menjadi raja sesudah Daud. Dan dia mengatakan bahwa bangsa yang begitu besar ini, bagaimana aku bisa ngerti, bagaimana aku bisa memperoleh pemahaman untuk menuntun memimpin bangsa ini. Beri aku pengertian. Bahkan dia menggunakan kata hati yang dapat mengerti, hati yang dapat menimbang. Dan dengan itu Tuhan bilang, karena kamu gak minta yang lain-lain, yang lain dikasih kepada kamu. Yang pertama, apabila kamu memahami tentang kebenaran di dalam Kristus, kekudusan di dalam Kristus, penebusan di dalam Kristus, itulah imanmu yang luar biasa. Dan Kristus yang dimaksud adalah tubuh dan darah yang telah diberikan bagi kita. Yesus Kristus. Dengan bahasa yang sederhana, ketika engkau percaya bahwa tubuh dan darah Yesus adalah kekayaanmu yang sesungguhnya, itulah hikmat. Justru di dalam kebenaran ini, kamu tidak akan kekurangan. Penyakitmu sembuh. Dan kita semua akan diberkati di dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya kalau mau membaca di dalam 1 Korintus 1, tadi kita baca ayat 30, jika bisa diperlihatkan Pastor Berti akan baca di ayatnya yang ke-20 dan 21 dikatakan demikian. 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bersama-sama kita baca, bukankah Bapa telah membuat apa? Hikmat. Hikmat apa? Dunia telah menjadi apa? Kebodohan. Jadi yang disebut hikmatnya dunia telah apa menjadi? Kebodohan. Jadi apa yang dianggap dunia pintar, Tuhan bilang itu bodoh. Kenapa? Karena dia sudah ganti bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah Yesus yang disalib. Dan kita sekarang ada di masa itu sekarang. Kita sekarang ada di masa di mana ekonomi dunia tidak bisa menolong. Jauh sebelum masa pandemi ini, Yunani yang melahirkan filsuf dunia telah mendeklarasikan negaranya dalam kesusahan ekonomi alias bangkrut. Dan kita di masa sekarang ini mau memasuki semester kedua di 2020, sudah banyak negara maju yang mendeklarasikan keadaan resesi ekonomi. Kita sudah paham jelas benar bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai ribuan pegawai sudah mau menyatakan diri tidak mempunyai kemampuan memelihara pegawainya. Tapi Tuhan justru mau kasih tahu, kamu dan saya akan terpelihara, bahkan terpelihara sampai kepada kekekalan. Kita boleh katakan haleluya, ayo kita tepuk tangan dengan sukacita. Karena iman kita bisa lakukan itu, karena percaya. Sehingga kita jangan pernah lagi merasa susah, miskin, menderita, bangkrut, kekurangan. Hanya karena tidak punya ini dan itu. Karena kepemilikan kepada kebenaran, kepada kekudusan dan kepada kuasa penebusan di dalam Yesus Kristus, itulah hikmat yang sesungguhnya. Itulah iman yang luar biasa. Dengan bahasa lain, engkau menerima tubuh dan darah Yesus dengan sukacita dan percaya bahwa semuanya dapat diberikan kepadamu. Itulah iman yang sesungguhnya. Itulah iman yang luar biasa. Itulah hikmat dari Bapa di surga. Itu sebabnya Bapa di surga mengajarkan kepada kita melalui teks-teks perjanjian lama, bagaimana umat Tuhan dikatakan kamu akan diberikan makan dari langit. Mereka menyebutnya dengan sebuah pertanyaan, mana adalah sebuah pertanyaan karena mereka gak mengerti. Karena mereka gak tahu itu dari mana, dan mana itu dibilang kamu ambil secukupnya, jangan ambil banyak. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau kasih tahu, besok Tuhan sanggup beri yang baru. Sementara konsep kita sekarang punya banyak, karena besok kita akan ambil dari apa yang kita punya. Tapi jika engkau dan aku percaya, Yesus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, supaya kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita karena iman, dan mengerti kenapa Tuhan Yesus katakan, kesusahan yang besok jangan kamu ambil sekarang. Kesusahan yang besok ada bagiannya sendiri, ada kekuatannya sendiri. Sekarang Dia sediakan bagi kita berkat, supaya kita bisa bersyukur. Dan hari ini kita mau mengimani bahwa kita semua terhitung dalam bilangan orang-orang yang berhikmat, yang memiliki iman yang luar biasa, dan tidak akan kekurangan apapun. Haleluya, because of Jesus Christ. Nah yang kedua,
Yang kedua, berhubungan dengan iman, saya sebenarnya tadi pagi baru teringat di dalam kejadian pada pasalnya yang ke-18 tentang Abraham. Kita akan lihat, kita akan baca dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian firman-Nya. Kejadian. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Ini adalah percakapan Tuhan dan Abraham. Karena Tuhan bilang bahwa jeritan orang-orang benar yang ada di Sodom, atau bukan jeritan, lebih tepat bahwa kejahatan Sodom telah sampai kepada telinga atau Tuhan sudah dengar dan Tuhan pahami, dan Sodom akan dijungkir balikan. Dan ketika Tuhan mau menghukum Sodom, Tuhan bilang, masa aku gak kasih tahu ke Abraham? Karena bukankah aku berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, dan melalui Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu Abraham, dan Abraham ingat Lot. Dan Abraham mulai dari 50. Kalau ada 50, Tuhan tolong dong, jangan dihukum. Tuhan bilang gara-gara yang 50, enggak hukum. Kemudian Abraham bilang gimana kalau 45, yang kedua 45. Gara-gara yang 45 enggak. Terus mudah Abraham memperhatikan diri, dia bukan kurangi 5, dia kurangi 10. Gimana kalau ada 40? Maafkan saya, kurangi 5 lagi 40. Habis itu ayat yang tadi kita baca, 30, 20, dan yang terakhir 10, 6 kali. 50, 45, 40, 30, 20, 10, 6. Gambaran kekuatan manusia. Gambaran kekuatannya manusia. 6. 10, Tuhan bilang karena yang 10 nggak akan kujungkir balikan. Padahal sebenarnya kalau dia minta lebih lagi, Tuhan akan jawab. Dan karena iman Abraham ini akhirnya Bapa menunjukkan kasihnya. Bukan karena 10, karena satu orang, Yesus. Semua yang percaya diselamatkan. Haleluya. Kita tidak akan dihukum karena yang satu itu Yesus. Tapi Abraham hanya sampai kepada 6. Untuk kasih tahu kepada kita, kasih Bapa, kasih Bapa. Kasih Bapa jauh lebih besar dari apa yang dapat kita minta. Kasih Bapa, kemampuan Bapa menyediakan, anugerahnya, kemurahannya lebih besar dari keberanian untuk kita minta. Dengan bahasa yang lain saya mau sampaikan. Saya mengatakan di dalam judul ini berimanlah yang luar biasa, yaitu hikmat. Di dalam hikmatnya Bapa, jangan batasi imanmu, jangan batasi percayamu. Dan ketika kita berbicara jangan membatasi iman, jangan membatasi percayamu. Dengan bahasa praktis jangan membatasi doamu kalau engkau meminta sesuatu. Ini tidak bisa dipisahkan dari kasih Bapa, dari penderitaan Yesus di salib. Karena kita berani minta bukan karena keperluan kita, tapi supaya karya salib Kristus dimuliakan. Karena dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Karena dialah yang direndahkan serendah-rendahnya. Makanya Paulus mengatakan, kalau anaknya saja diserahkan, masakan yang lain tidak dianugerahkan kepada kamu, kepada kita di dalam Kristus. Kalau kamu pernah baca atau saudara pernah baca di dalam Efesus pada pasal 1, ayatnya yang ke-19, Efesus pada pasal 1 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat apa? Kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang, katakan yang percaya. Katakan aku percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi yang tidak percaya enggak ada hebatnya. Itu sebabnya
Jangan batasi imanmu, pertama karena kasihnya besar. Kedua, jangan batasi imanmu karena ada orang yang tidak percaya. Karena memang kuasanya hanya bagi yang percaya. Kalau saudara baca atau kamu baca di dalam Efesus 1 ini ayat 18-nya, dia Paulus menggambarkan biarlah mata hatimu terbuka dengan terang benderang. Supaya kamu bisa lihat dengan mata hati. Apa yang Tuhan kerjakan bagimu. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan pernah batasi, Ada seorang ibu kirim WA kepada saya dengan khawatir tentang sekolah anaknya, tentang visa anaknya, walaupun online tapi tetap perlu visa. Dan udah lama sekali gak keluar-keluar, bahkan agennya bilang gak mungkin keluar. Dan saya berdoa bersama melalui teks. Dan saya menuliskan sesuatu yang waktu saya tulis di pikiran saya, di hati saya pun mengatakan apa iya ya bisa dijawab. Tapi saya tulis juga dan saya tambahkan tanpa syarat karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa perhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan ibu itu katakan bahwa saya kok rasanya kayaknya agen itu mungkin melakukan sesuatu kecurangan barangkali. Karena uangnya sudah ditransfer full tapi sampai hari ini belum beres-beres. Beberapa hari kemudian teks dari ibu itu masuk dan mengatakan, terpujilah Tuhan karena apa yang selama ini ditunggu bisa diperoleh. Bahkan agennya katakan mustahil, sebenarnya gak bisa itu diperoleh, tapi bisa didapat. Kalau hari ini kamu mau membebaskan dirimu dari semua keterbatasan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Bapa perhitungkan itu sebagai kebenaran. Berbahagialah kamu. Karena sesungguhnya sama seperti Abraham, 10 berhenti. Dan Tuhan bilang 10, padahal dia mulai dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Sebenarnya yang dalam hatinya siapa dia pikir? Lot. Kalau saja dia bilang dari pertama, Tuhan kalau Lot engkau benarkan, jangan jungkir balik. Mungkin hal itu digenapi oleh Bapa. Itu tidak terjadi karena tidak diucapkan. Karena hanya satu yang dapat menyempurnakan iman itu. Siapa? Yesus. Siapa? Bapa sendiri. Itu sebabnya Abraham yang disebut Bapa orang beriman berhenti pada saat dia meminta yang ke-6 kali. Tapi Bapa beri kepada kita yang ke-7 yang sempurna. Apa yang sempurna? Karena Yesus, doamu doaku, Tuhan jawab. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Markus 9 pada ayatnya yang ke-23, kita akan ketemu perkataan yang ajaib dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca Markus 9 ayat 23. 2 iya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat tidak Jawab ada Yesus, katamu kepada seorang ayah yang minta mujizat kepada Tuhan Yesus. Katamu, jika engkau dapat, artinya orang itu mempertanyakan kemampuan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, jika engkau dapat, mari Pak bersama-sama kita baca 2 iya. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Haleluya. Bagimu, bagiku yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan perkataan Yesus ini perkataan yang dia ucapkan kepada kita sekarang. Di masa sekarang ini. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan mau engkau memiliki iman yang tanpa batas. Bukan karena keserakahan. Bukan karena keinginan untuk memiliki tambah banyak. Tapi karena engkau percaya Bapa sangat mengasihimu. Dan engkau mengenal kebenarannya. Mengenal kekudusannya. Mengenal penebusannya. Kebenaran, kekudusan dan penebusan bukan hal yang materi. Itu semua tentang hal yang sifatnya spirit, roh. Itu sebabnya kalau pernah baca Yesaya pada pasal yang ke-11 ayat yang kedua tentang roh Tuhan, roh Bapa yang mengurapi Yesus. Dikatakan demikian, Yesaya 11 ayat yang kedua, demikian kita baca. 2, iya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Perhatikan, yang pertama disebut roh apa? Roh hikmat dan pengertian. Dengan bahasa yang lain, jangan batasi imanmu adalah bukan sekedar minta mobil yang tambah mahal, rumah yang tambah besar, bukan. Jangan batasi imanmu adalah minta pengenalan yang tambah dahsyat tentang Tuhan. Mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal kebenarannya, mengenal kekudusannya, mengenal penebusannya. Yang lainnya itu akan menjadi tambahan. Roh hikmat, roh itu lebih dari semua kekayaan. Kalau ada makanan yang lezat dengan berbagai macam piring, kopi yang luar biasa nikmat dengan berbagai macam gelas, atau tidur nyenyak, nafsu makan. Nafsu makan dan tidur nyenyak tidak dipengaruhi menu. Sama makanan yang lezat ditaruh di piring manapun tetap lezat. Kopi yang nikmat ditaruh di gelas macam manapun. Gelas biasa, gelas kertas, gelas kaleng, gelas mewah, gelas emas tetap nikmat. Karena esensinya adalah kopinya, makanannya. Tidur nyenyak bukan tentang kasurnya. Nafsu makan bukan tentang makanannya. Makanya banyak orang punya kasur yang mahal dan mereka tidak bisa tidur. Banyak orang bisa beli makanan yang mewah dan mereka tidak bisa makan. Banyak orang menyibukkan diri untuk semua yang tidak esensi, tidak penting di hadapan Tuhan. Dan mereka terus bekerja keras untuk memperolehnya dan tidak memperoleh damai sejahtera. Tetapi hari ini, mintalah dengan luar biasa. Beri aku rohmu ya Bapa, beri aku hikmatmu, beri aku pengenalan akan Yesus, beri aku pengenalan akan Bapa. Yang menyebabkan kita tidak takut. Beberapa orang berbicara kepada saya tentang roh teluh, roh santet, which is itu nyata ada. Tapi saya katakan kepada orang itu, kalau kamu fighting dengan roh-roh semacam itu artinya kamu satu level, satu ground, satu level. Iman saya kepada saudara karena Yesus oleh darahnya, di mana saudara berada, roh itu tidak berkuasa atasmu. Dia tidak boleh ada, dia tidak boleh eksis di dalam kehidupanmu. Apakah dia tidak berusaha mengganggu? Dia berusaha mengganggu, bahkan mengganggu semua orang yang bersama kita. Tapi tidak dapat menjamah kita. Apabila engkau percaya. Dari mana pemahaman itu? Itulah hikmat. Karena darah Yesus telah tercurah. Yang ketiga, dan biarlah kita diberkati, mari kita baca tulisan di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-6. Kita akan baca pada ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11 dan ini adalah bagian yang pertama. Maafkan saya, bagian yang terakhir. Demikian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ucapkan bersama-sama saya, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, sebanyak yang mereka kehendaki. I love it, saya senang frase ini. Sebanyak, mereka mau 1.000, 1.000, mereka mau 10.000, 10.000. Sebanyak, Tuhan tidak pernah membatasi apa yang kamu mau terima dari Tuhan. Keren banget. Makanya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian dia naik ke perahu, dia katakan kepada murid-murid, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, suatu perkataan di dalam teks Indonesia tidak disebut. Dikatakan, mengapa kamu memiliki iman yang sangat kecil? Little faith. Teks Indonesia menggunakan kata kurang percaya. Abraham berhenti di 10. Matius 14 ayat 30-31 dikatakan tentang kamu yang kurang percaya. Little faith. Artinya apa? Tuhan kasih begitu banyak, kenapa kamu terimanya sedikit? Tuhan yang katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup di dalam segala kelimpahan, memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kenapa kita batasi? Banyak orang berpikir saya mengajarkan dan mengatakan ini secara konsisten karena berhubungan dengan kekayaan. No. Uang itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Uang itu hanya budak bagi saudara dan saya. Uang itu harus kerja buat kita. Uang itu diperintahkan Tuhan datang. Tapi kekayaan kita sesungguhnya adalah Yesus Kristus, tubuh dan darahnya. Kasihnya, kuasa yang sesungguhnya. Apa? Kebenaran, kekudusan, dan pengampunan. Hikmat yaitu Yesus sendiri.
Itu sebabnya di dalam kebenaran ini Tuhan bilang, kamu minta sebanyak yang kamu perlu. Makanya Yesus ucapkan itu ketika dia pecahkan roti, gambaran ketika dia memecahkan dirinya, tubuhnya. Gambaran persembahan kasih yang terbesar, tubuh dan darah Yesus. Dengan bahasa yang lain, dia akan memberkatimu, memberkati saya. Supaya melalui hidupmu akan ada banyak orang dan sebanyak orang akan diberkati. Seperti yang kau kehendaki. Kalau kita baca Yesaya 43 dari ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, kita baca perlahan. Aduh, saya jadi melanggar. Saya tadi bilang terakhir, sekarang nggak terakhir. Ya udah, masih ada satu ayat lagi, baru benar-benar terakhir. Benar-benar terakhir. Kita baca dulu. Demikian firman-Nya. 2 ya. Saya berapa? 43 dari ayat 3 sampai ke 7, demikian firman-Nya. Demikian firman Tuhan, sebab akulah Tuhan, Bapamu yang Maha Kudus, Bapa Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7 bersama-sama kita baca, semua orang yang disebutkan dengan namaku, saudara dan saya, katakan amin. Yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Yang apa? Kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi bicara kemuliaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Emangnya ngomong sampai ke ujung bumi nggak perlu duit? Perlu duit. Emangnya ngomong sampai ke ujung bumi nggak perlu kekuatan? Perlu kekuatan. Nggak ada kesehatan, justru perlu sehat. Tapi Tuhan katakan sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat dudukmu sekarang, sampai ke tempat di mana engkau sedang mendengar fellowship online ini. Sampai kepada saya, sampai kepada kita di Indonesia. Tuhan bilang, kamu kusebut dengan kemuliaan, kusebut dengan namaku untuk kemuliaanku. Percayalah, Bapa mau engkau dan aku mulia. Dan ketika dia berbicara kemuliaan dikatakan, kamu sangat berharga. Aku tebus kamu dengan apa? Mesir. Dengan apa? Ethiopia. Gambaran begitu banyak jiwa yang dikorbankan. Untuk kasih tahu, Bapa korbankan Yesus untuk memberkati kita. Masakan kita sekarang berbicara hal-hal yang jasmani, rumah, jabatan, karir, ekonomi. Kita bandingkan dengan kasih yang begitu besar. Kamu untuk ditebus diganti dengan nyawa untuk kasih tahu. Kamu sangat mahal, kamu dan saya sangat mahal. Katakan amin untuk itu. Tuhan akan memuliakan, memberkati saudara. Sangat luar biasa. Karena melalui saudara dia akan memberkati banyak orang sampai ke ujung-ujung bumi. Yang pertama, berimanlah yang luar biasa. Apa iman yang luar biasa? Memiliki hikmat. Dan hikmat adalah Yesus. Inilah iman yang luar biasa. Memiliki kebenaran, kekudusan dan penebusannya. Milikilah iman yang luar biasa. Jangan batasi walaupun ada orang yang gak percaya. Jangan batasi sebesar pemikiran kita. Tapi minta dengan iman tanpa batas. Karena dia mengasihimu. Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan semua kehendakmu di dalam kebenaran Bapa, semuanya tanpa batas dan tanpa syarat. Yang ketiga, miliki iman yang luar biasa. Apa iman yang luar biasa? Inilah iman yang luar biasa. Bahwa semua yang kamu minta, apa yang kamu imani, untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk dirimu sendiri. Itu sebabnya dia katakan, sebanyak yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Terpujilah Yesus Kristus. Dan biarlah semua yang menjadi imanmu hari ini digenapi. Taruh tanganmu di dada, satu tanganmu angkat, dan mulai ucapkan apa yang kau imani. Hini rabahana ralabatekian alarakia. Larakia bohone enakia hanara labaseka ralabateka. Dan biarlah sebagaimana namamu disebut. Hari ini Bapa menyebutmu dengan nama yang ia
kasih yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus biarlah kepadamu diberikan hikmat lebih dari emas, lebih dari perak. Kepadamu diberikan keberanian minta melebihi apa yang dapat kamu percaya. Karena kasihnya lebih dari apa yang kau imani. Dan kepadamu diberikan anugerah, kemuliaan dan berkat tanpa batas, tanpa syarat, berlimpah-limpah. Karena melalui hidupmu dia akan memuliakan dirinya. Dan dia akan menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa. Semua bagi kemuliaan Bapa di surga. Jika keluargamu, dirimu, ekonomi semuanya rasanya sudah hancur. Hari ini kita imani yang terbalik dalam kehancuran yang kita anggap hancur. Karena Yesus dia akan pulihkan, dia akan kembalikan, dia akan jadikan berhasil, dia akan muliakan dirinya. Artinya dia akan beri kepada kita melebihi apa yang kita imani dan doakan. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita sekalian karena kasih-Nya. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Baik saudara yang telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Dan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kita siap memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti saja dan percaya inilah hikmat Bapa, inilah anugerah yang terbesar bagi kita, karya salib Kristus. Dan kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban yang begitu baik bagi kita. Dan mari kita bawa semua pengharapan dan iman serta doa kita dan jadilah percaya. Tidak ada satupun doamu, imanmu yang akan lalu dengan sia-sia. Ya Bapa, terima kasih. Karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya.
Kami telah dibenarkan, kami disucikan, disempurnakan, dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami diberkati, bebas dari segala kutuk. Roh Kudus mengurapi kami untuk hidup bagi kemuliaan Bapa. Kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan akan menerima kemuliaan di akhir zaman. Menyatakan kasih-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Menjadi berkat dimanapun kami berada, di dalam jabatan, di dalam karir, di dalam studi, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan, semua bagi kemuliaan-Mu. Karena Engkau telah menjadikan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Untuk hidup menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih. Kami bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk makanan dan pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Kita bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Di dalam teks yang kita baca, tadi dikatakan aku menebus engkau dengan Mesir dan Ethiopia. Gambaran bahwa keturunan Yakub orang-orang pilihan sangat mahal. Untuk kasih tahu kepada kita bahwa untuk menebus jiwa dia membayar dengan darah. Dan darahnya itu bicara bangsa-bangsa. Kalau berbicara tentang populasi Mesir dan Ethiopia di saat sekarang ini, kira-kira 200 jiwa lebih, 200 juta jiwa lebih. Israel sekitar 8 jutaan. Jadi untuk menebus Israel yang 8 juta dalam konteks populasi sekarang diganti dengan 200 juta jiwa. Untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa darah Yesus sangat berharga, sangat mahal. Kita yang berdosa dibayar dengan darah yang kudus. Kita yang hina ditebus dengan kehidupan Yesus yang mulia. Maka kita angkat cawan ini dengan pengucapan syukur. Kita angkat cawan ini dengan iman kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita angkat cawan ini dengan iman bahwa nama kita dicatat di dalam buku kehidupan karena iman kepada Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur, kami percaya. Kami menerima perjanjian yang baru dan kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian, bahkan menerima jaminan keselamatan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima perlindungan yang sempurna, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kami semua akan menyambut Tuhan Yesus datang, Yesus HaMasyiah datang. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang memiliki minyak zaitun di tanganmu, kita doa minyak ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di dalam Ibrani 1 ayat 9 Tuhan Yesus diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Biarlah hari ini oleh kuasa Roh Kudus kita menerima tanda kesukaan. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita mengurapi, memimpin, memerintah, menuntun, menolong, mengajar kita. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus kita juga melihat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat, bahkan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa kita di masa pandemi ini tidak ada satupun dari kita yang tertular virus kuman bakteri, tidak ada satupun yang terkapar karena virus kuman. Tapi kita semua disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom semuanya, Bapak Ibu yang mengikuti fellowship bersama kami GCC. Saya sangat percaya saudara sangat diberkati, amin. Puji Tuhan. Tos dulu kiri kanannya, suami, istri, anak, orang tua boleh. Saya sangat diberkati, katakan ayo. 3, 2, 1 ayo. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini bisa menjangkau banyak jiwa, bahkan bangsa-bangsa lain yang belum pernah mendengar nama Yesus. Itu sebabnya kami mengajak saudara menjadi partnership buat pelayanan ini. Dukung pelayanan ini. Setiap dukungan saudara buat pelayanan kami sangat berarti supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu sebabnya di layar saudara kami siapkan nomor rekening BCA persembahan ibadah online BCA 8700 133177 dan juga persembahan persepuluhan saudara bisa transfer ke Bank BCA nomor rekening 8700 1057 dan 77 atau saudara boleh scan barcode atau QR yang ada di layar saudara. Kami dengan sukacita berterima kasih dan setiap pemberian saudara adalah benih yang akan digantikan oleh Tuhan menjadi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada keselamatan. Dan setiap pemberian saudara Tuhan akan lipat gandakan. Percayalah dengan iman, berlipat-lipat kali ganda. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, bisnismu, pekerjaanmu, apa saja yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti diberkati. Amin. Miliki iman yang luar biasa. Dan juga jangan lupa kita punya program setiap jam 9 malam kita berdoa bersama di alam roh. Saudara di rumah, di kantor, di toko, atau di mana saja. Para pastor juga kita akan berdoa bersama-sama tepat jam 9 malam. Kita berdoa untuk rumah tangga kita supaya semakin hari semakin dipermuliakan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin bahagia sukacita. Kita berdoa buat pelayanan GCC, kita butuh dukungan doa saudara. Kita akan bersepakat dan kita percaya pelayanan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Akan banyak orang menjadi rumah doa bagi segala bangsa dan juga buat bangsa kita tentunya. Dan kami juga mengharapkan dukungan saudara. Tolong nanti yang buka link YouTube GCC, pencet tombol like. Dan setelah itu nanti akan muncul di layar saudara, yaitu kolom komentar. Tolong jangan dilewatkan Bapak Ibu ya, diisi. Kalau masih ada yang bingung isinya boleh begini, haleluya atau puji Tuhan. Terima kasih pastor, khotbahnya sangat memberkati saya. Atau kesaksian singkat, saya sembuh karena Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pokoknya kata-kata yang memberkati. Amin, saudara jangan lewatkan kolom itu. Dan juga jangan lupa, tetap pencet tekan tombol subscribe. Karena ini akan berguna buat pelayanan kita secara online. Dan bila saudara ada kebingungan atau ingin memperdalam ayat-ayat yang dibacakan oleh para pastor, ya terutama hari ini Pastor Yosua, saudara boleh WA ke nomor-nomor pastor, nanti kita akan bahas secara pastoral. Amin, supaya saudara bisa semakin diberkati dan semakin mengerti kebenaran. Dan sebelum kita menerima doa berkat, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat bagi kami. Yang telah mati di atas kayu salib, menguduskan kami, membenarkan kami. Bahkan kami semuanya dimuliakan. Bahkan bukan hanya di bumi sampai nanti, sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak terima kasih untuk fellowship yang luar biasa yang memberkati kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami.
kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih, kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya encourage, mendorong, mendukung siapapun kita untuk mulai hari ini berdoa dengan iman yang luar biasa. Apa doa yang luar biasa? Minta hikmat, minta rahasia tentang kebenaran, kekudusan, dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Di dalamnya segala keperluan hidup kita, segala permintaan dan permohonan doa kita bukan hanya dijawab, tapi diberikan kepada kita di dalam segala kelimpahan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Di tengah situasi yang penuh kekhawatiran bagi bangsa kita, bahkan dunia sekalipun, saat ini saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan dan percaya bahwa terang, kebenaran, dan kasih-Nya selalu menyertai kita semua. Tetap di rumah saja, tetap percaya Tuhan selalu bekerja buat kita. Telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, berikan janji-Mu dan setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Aku mencari ciptaan yang baru. Yesus, ku sedang, Yesus, ku puji. Kasih setia-Mu dan kebenaran
Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih